Shalom, Shalom. selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pujian pembukaan ibadah pada hari ini kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia namanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini kita alaskan dalam pengakuan kita. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50, Sabdamu Abadi. Sabdamu
kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami datang kepadamu. Engkaulah Allah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan dan sumber pertolongan kami. Pada saat ini bersama dengan keluarga kami, baik yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada, pada saat ini gereja-gereja Tuhan di berbagai belahan dunia mengalami pandemi virus corona. Dan pada saat ini Bapa, kami bersama dengan keluarga harus beribadah di rumah. Hanya Engkau tolong kami, berikan hikmat Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajarkan kami untuk dapat membaca, untuk dapat merenungkan, memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Benih firman-Mu bila tertanam dalam hati kami, sehingga dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita membaca sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23, disambung ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia membusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia. Kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup hari sehari. Haleluya. Dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengingat dalam kehidupan kita setiap hari Minggu sebagai umat Kristen, kita ingat beribadah. Kita bangun pagi, kita menyiapkan diri, menyiapkan hati sehingga kita datang kepada Tuhan. Namun kenyataannya, pada saat ini kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Itulah yang kita rasakan ketika kita beribadah bersama dengan umat komunal di gereja.
kita bisa berbagi asa, dan di sana kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, bisa mendengarkan sabda Tuhan. Namun kita melihat hari-hari ini kursi ya tidak ditempati, ya karena kita bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga. Sehingga dalam kehidupan kita bagaimanapun, ketika ada jemaat yang merasa ada yang kurang, tetapi malah kita sadar, malah kita berhikmat, dan bersama-sama kita taati apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Bahkan pemerintah resmi menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah semakin meluasnya penularan COVID-19 di Indonesia. Namun, ada jemaat yang bersaksi, Pak, ujian hidup berupa wabah corona, banyak orang semakin mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka mendengarkan sabda Tuhan, dan kami akhirnya sering berkumpul bersama dengan keluarga. Kami bekerja di rumah, dan anak-anak belajar di rumah, dan mereka belajar secara online. Pelajaran yang berharga satu hal, saya bersaksi dan jujur, sejak saat saya menikah sampai saya sudah punya anak, saya belum pernah melakukan ibadah dengan keluarga inti. Namun justru ada pelajaran berharga, justru ada hikmah yang saya rasakan. Jika ketika harus persekutuan doa maupun beribadah, kami bersama dengan keluarga di rumah. Dan di hari-hari yang lain, kami juga bersekutu bersama dengan keluarga. Sehingga inilah cinta kasih Tuhan, jika saya bersama dengan keluarga, kami dapat bersekutu bersama. Jujur, ini kesaksian saya, Pak Pendeta. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan saudara masing-masing? Apa hikmah, apa pelajaran yang kita dapatkan melalui semua peristiwa ini? Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata bersaksi di dalam KBBI menyatakan mengakui dengan sesungguhnya, ada saksinya. Bahwa bersaksi itu adalah kata kerja, sehingga bersaksi dapat menyatakan suatu tindakan, suatu keberadaan, dan suatu pengalaman pribadi. Sehingga ketika kata kerja ini bersaksi, dari kata saksi, orang yang melihat, orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Sehingga pada saat ini bersama-sama pengalaman tentang apa, penghayatan relasi dengan Tuhan, kita saksikan pada orang lain. Jika ketika ada ruang bersaksi dalam persekutuan doa, mereka benar-benar menyaksikan cinta kasih Tuhan, punya relasi, punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Pengenaan dengan tema kita, aku percaya, maka aku bersaksi. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bersaksi, memberikan keterangan yang valid dan benar tentang Yesus yang bangkit. Pada saat ini kita beribadah di dalam Paskah yang kedua. Adalah waktu 1 minggu setelah Paskah yang pertama, merupakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati dan kita rayakan. Yesus bangkit sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan bagi umatnya. Dan pada saat ini, di dalam bacaan kita, di dalam Injil Yohanes,
Pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23 disambung ayat 29 sampai yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus mengucapkan pesan ketika menampakkan diri hadir di tengah-tengah para murid adalah damai sejahtera. Ini adalah sebuah perjuangan penyelamatan sebagai penugasan dari Bapa hingga tuntas. Yesus sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yesus telah menjalani damai sejahtera yang dimulai dari pergumulan dirinya melalui jalan salib, mendamaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Penampakan Yesus terjadi dalam suasana ketegangan. Terbukti di dalam ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mengapa para murid takut? Mengapa para murid tegang? Dengan pintu-pintu yang terkunci. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka dalam suasana ketegangan pada saat itu, Yesus hadir. Waktu itu Yesus hadir dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ada perubahan dari rasa tegang dan takut menjadi sukacita. Apa pesan Yesus di dalam ayat yang ke-21? Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yesus berpesan, "Aku mengutus kamu." Para murid supaya menjadi duta, para murid supaya mereka bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus juga memberikan kepada para murid Roh Kudus. Ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sehingga para murid menjadi percaya diri, mereka sukacita. Dan praktek pertama kali ketika para murid mau bersaksi, para murid pertama kali dia bersaksi Paskah akan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kepada Thomas, nama lain dari Didimus. Sehingga mereka bersaksi, namun yang terjadi justru Thomas tidak percaya, Thomas ragu-ragu. Sebelum dia mencucukkan tangannya di bekas luka Yesus, Thomas ragu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Thomas yang pada saat itu respon dikaitkan dengan bukti, melihat, bahkan dia bisa merasakan dengan fisik tangan Thomas. Sehingga pada saat itu Yesus hadir. Yesus hadir. Thomas yang pada saat itu hadir dengan bukti, 8 hari kemudian Thomas hadir bersama dengan para murid yang lain. Justru disitulah kehadiran Yesus ditujukan kepada Thomas agar ia pun dalam situasi tegang, dengan kondisi mereka masih bersembunyi, namun justru Yesus hadir. Yesus kembali memberikan damai sejahtera. Yesus bersedia membuktikan dirinya bangkit dari kematian dengan disentuh oleh Thomas, bila itu membuat Thomas percaya. Yesus sedang memampukan Thomas untuk percaya kepada berita Paskah. Dengan percaya, dengan menyatakan dan melihat Yesus, dan Thomas berkata,
Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Diulangi lagi, ayat yang ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu percaya. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, Yesus Kristus memberikan landasan bagi kepercayaan Thomas. Bagaimana dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid sudah percaya dan berani bersaksi kepada Thomas. Dan bagaimana pengalaman kehidupan saudara masa kini dengan adanya pandemi virus corona? Mari kita bergotong royong dalam kebersamaan, baik di dalam doa, baik di dalam dana. Dalam peribahasa Jawa, luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Terjemahannya, lebih baik pagar mangkok daripada pagar tembok. Mangkuknya apa? Bukan saja mangkuk berupa makanan, tetapi bisa saja mangkuknya itu serawung. Dengan kata lain, bagaimana serawung itu kita mau bergaul, kita mau menyapa. Bagaimana dengan serawung ini? Orang Jawa mengatakan ngaruhke. Ada saudara kita yang sakit, mari kita mau untuk menyapa mereka melalui telepon atau melalui video call. Mari kita sapa mereka, doakan mereka. Sehingga itulah kita bisa menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam setiap kehidupan kita, kalau kita melihat manusia pada zaman modern saat ini di era reformasi yang kebablasan, karena apa? Ya, mereka juga melakukan hal-hal dengan tembok-tembok yang tinggi, bahkan tembok-tembok antara kultur, budaya, agama. Apa kita mau membantu hanya dengan saudara kita yang satu suku, golongan, atau agama? Namun marilah bersama-sama kita membantu dengan bergotong royong. Itulah pesan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, membantu mereka yang terkena musibah pandemi corona. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kita akan membangun tembok karena kita tidak percaya di zaman modern pada saat ini? Malah kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka aku bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema aku percaya maka aku bersaksi, bagaimana dengan kehidupan kita di masa kini? Melalui pewartaan sabda hari ini, kita diajak untuk melihat Yesus disertai dengan olah iman, sehingga mampu menghayati kepercayaan kita kepada Yesus dan mewujudkannya dalam kesaksian kita kepada dunia. Bahwa perjumpaan melalui pengalaman kehidupan disertai dengan olah iman, biarlah kita mau menyatakan iman kita. Melalui pewartaan sabda hari ini, kita diajak untuk melihat Yesus disertai dengan olah iman. Apa kita berani untuk bersaksi dan kita bersama-sama pada saat ini menghayati dengan kepercayaan kita dan mewujudkannya dalam kesaksian kepada dunia. Perjumpaan melalui pengalaman kehidupan disertai dengan olah iman, inilah realitas kehidupan kita untuk kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, setiap orang beriman diajak untuk membagikan kesaksian olah imannya di dalam mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu.
Kami bersyukur sabda firman-Mu menyapa kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami tetap percaya akan kuasa-Mu, bahwa kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada, sehingga kami berani bersaksi akan kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari sesehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Jemaat, kita menyanyikan kidung jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Kau
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita naikkan pujian pelengkap hidup jemaat 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku